Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa sambal cabe ini ya, mereknya sambal cengeh. Saya tidak menyebut produksi mana, tetapi ini sambal cengeh. Itu terasa food spicy everywhere ya, semuanya menjadi terasa pedas dengan sambal ini. Sebetulnya saya ingin membawa cabai, tetapi karena cabai susah didapat di dapur, tadi saya cek tidak ada, di tanaman-tanaman sedang tidak berbuah, maka saya hanya ada ini yang sudah kemasan, yaitu cengek atau cabai, atau di Papua dulu disebutnya rica. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dengan rica, dengan cabai, dengan cengek ini saya mempunyai pengalaman yang spesial. Ketika saya bekerja di Papua tahun 95, saya seorang frater pada waktu itu dengan satu teman frater lagi, Frater Wiratmo. Itu kami diutus ke Sorong, Papua, dan kami berdua karena frater sebelumnya satu katanya lari tidak kuat, maka dikasih teman berdua, saya dengan Wiratmo. Sekarang sudah menjadi bapak, tetapi selalu kami merasakan kebersamaan di Papua itu. Nah, kami berdua di Papua, wilayahnya jauh dan kendaraan atau stasi-stasi itu sangat jauh. Kami kalau keliling stasi naik motor, saya ingat motornya Honda Win, karena jalannya itu seperti sungai, maka kalau kami naik motor di tempat yang parah becek begitu, kami turun, gigi masuk persnelan masuk satu, kemudian kami lari sambil ngegas motor, sehingga kami yang membawa motor itu lari supaya melewati jalan yang becek, yang panjang, dan kalau sudah lolos, kita bisa naik lagi. Dan nanti di satu tempat biasanya sudah mentok, ditinggal atau dititipkan stasi, kemudian dilanjutkan dengan jalan kaki. Maka saudara-saudari yang terkasih, dulu saya di Aimas, dulu masih kecamatan, sekarang sudah kabupaten sendiri dengan pemekaran-pemekaran. Tahun 95 itu kabupaten hanya Sorong Manokwari, itu jadi satu kabupaten dan satu keuskupan. Saudara-saudari yang terkasih, pada waktu itu kami juga menjalankan duskul, pelatihan pertanian. Maka di paroki juga mempunyai sawah yang luas, juga peternakan, yaitu ada ternak macam-macam, sapi, kemudian nanam cabai, nanam semangka, dan banyak lagi. Ada satu bruder sebagai minister atau bendahara rumah. Biasanya kalau Frater Topper, kami tahun 95, jadi saya ingat naik pesawat itu masih boleh merokok pada waktu itu. Ketika sampai di sana, di Aimas, Sorong, kami kemudian bekerja seperti biasa. Dan biasanya frater-frater itu kalau bekerja, topper atau apa, romo-romo juga punya uang saku bulanan. Ya mungkin sedikit untuk yang jajan, untuk beli permen, beli bakso, beli es dawet, dan seterusnya. Karena di Aimas itu ada penjual bakso dan es dawet yang enak sekali dan waktu itu murah. Tetapi kalau saya dan teman saya, Frater Wiratmo, itu mau minta uang saku bulanan, bruder yang pegang uang, bendahara, selalu menjawab, kalau mau uang saku, ya sana pegang cangkul. Jadi kami disuruh nyangkul dulu, baru kamu diberi uang saku. Maka kemudian ya kami jarang mendapat uang saku. Nah, tetapi tidak apa-apa, kami bekerja dengan gembira. Kalau sudah keliling di stasi, kadang di keliling stasi itu bisa 3 hari, bisa 1 minggu, bisa keliling bahkan lebih lama lagi. Nah, di sana kami pulang dari stasi di kota capek, biasanya kalau punya uang jajan,
entah bakso, entah itu cendol. Jadi kami saling traktir dengan Frater Wiratmo itu, saya dengan Frater Wiratmo. Dan itu beberapa kali. Tetapi kadang-kadang kalau nggak ada uang saku, ya kami nggak punya uang. Maka doa saya, harapan saya pada Tuhan, Tuhan, semoga Engkau memberi saya uang saku, Engkau memberi saya yang bisa untuk jajan, entah itu ditraktir orang, ditraktir romo, ditraktir umat, atau diberi uang saku sehingga sebulan sekali bisa minum es cendol dan bakso yang waktu itu menjadi penghiburan. Saya sering ke stasi-stasi yang jauh. Nah, saya mengamati. Ternyata setiap perjalanan saya melihat di stasi-stasi itu menjadi stasi terpencil. Karena apa? Karena jalannya susah. Kalau mau keluar kota harus jalan bisa sampai 3-4 hari. Kemudian juga kalau mau ada kendaraan itu mahal sekali. Kalau musim hujan tidak akan mungkin tembus mobil. Tetapi kalau ojek juga mahal sekali. Maka mereka biasanya kalau yang punya warung-warung kecil di desa-desa itu tidak bisa kulaan. Kalau kulaan pun bayarnya mahal. Maka saya mengamati suatu saat di pasar kota Sorong, bahkan juga kecamatan Aimas di mana saya tinggal, itu cabai langka. Maka saya melihat 1 kilo cabai bisa sampai 40.000, bisa sampai 35.000. Kemudian kalau saya ke stasi, cabai banyak sekali karena hampir setiap rumah punya cabai dan punya pohon cabai, menanam sendiri, panen sendiri. Mereka tidak mungkin dijual, nggak ada yang beli. Maka cabai itu hanya dimakan sendiri dan sisanya yang banyak itu akhirnya membusuk karena tidak bisa ke kota. Kalau titip jual di kota pun akhirnya susah, biayanya mahal. Sementara saya jalan kaki ke stasi, naik motor, dan motor itu kadang dititipkan di stasi yang terjauh, bisa dijangkau dengan motor, dilanjutkan jalan kaki. Saya mulai berpikir-pikir, kalau di stasi itu tidak hanya orang Katolik, tapi juga orang-orang yang non-Katolik. Saya beli 1 kilo 5.000 cabenya, mereka sudah senang sekali. Maka kemudian kadang saya beli 5.000, kadang saya beli 6.000, kemudian dikumpulkan di ketua stasi, kemudian cabai itu saya bawa ke kota, kemudian saya jalan kaki, selain jalan kaki juga kemudian naik motor. Tentu saja 2 hari, 3 hari beratnya, kilogramnya itu turun karena menyusut kan, kempes, kering, dan membusuk dan seterusnya. Maka kemudian begitu saya sampai mulai mendekati kota kecamatan, sudah ada warung di kota, saya berhenti, kemudian saya juali cabai itu. Kadang 10 kilo, kadang 15 kilo, tetapi kiloannya pasti kemudian sudah turun. Saya di situ menjual 1 kilonya 20.000, 25.000. Padahal harganya di kota di situ bisa sampai 35-40.000. Maka warung-warung pun berebutan. Sementara di kampung saya beli 5.000, 6.000, 7.000. Mereka jualnya juga berebutan karena mereka tidak ada yang membeli, dan juga kalaupun biayanya jadi mahal, hitungannya jadi rugi ketika dibawa ke kota. Maka saya pun mulai, ini ternyata ada pemasukan di sela-sela atau sambilan pewartaan kunjungan ke stasi. Memberi ibadat, karena waktu itu masih frater di stasi. Memimpin ibadat, mendoakan umat, mengunjungi, nginap di beberapa stasi, dan kemudian pulangnya membawa cabai. Toh saya juga harus berjalan kaki, saya juga harus mendorong motor, dan kemudian sampai di kota, saya bisa menjualnya lagi dengan 20 atau 25.000 per kilo. Walaupun kiloannya susut sedikit, tetapi saya masih punya untung. Dan itulah saya merasa rahmat Tuhan. Tuhan yang memberi saya kesempatan untuk jajan bakso dan es cendol akhirnya. Dan dengan sombong,
teman saya Frater Wiratmo itu saya ajak makan bakso dan es cendol. Silahkan makan sekenyangnya, silahkan minum es cendol sekenyangnya. Saya sambil tertawa sombong, saya beritahu Frater itu dengan bangga, makan bakso sekenyangnya, minum es cendol sekenyangnya. Tetapi sambil ngomong begitu, kakinya saya injak supaya jangan makan banyak-banyak, karena hanya untuk menunjukkan ke penjualnya kita bisa makan banyak. Hari ini Yesus berbicara dalam Injilnya. Mintalah, kalau kamu minta kepada Bapa dalam namaku, pasti akan dikabulkan. Selama ini kamu belum pernah minta kepada Bapa dalam namaku. Saudara-saudari, Yesus juga mengatakan bahwa sekarang aku berbicara kepada kamu dalam perumpamaan, dalam kiasan-kiasan, akan tiba saatnya aku bicara dengan kamu dengan terus terang, dan pada saat itu kamu akan bersuka cita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus akhirnya bicara terus terang kepada saya. Kamu minta jajan, kamu minta sedikit penghiburan di sela-sela kesulitan karya di Papua pada saat perintisan tahun 95 itu, yaitu minta jajan bakso dan es cendol. Sebetulnya sederhana sekali masalahnya. Tetapi pada waktu itu saya belum bisa melihat, seakan-akan Tuhan berbicara dengan kiasan. Kiasan itu harus saya terjemahkan sendiri. Kenapa ada cabai yang mahal di kota, sementara di kampung-kampung tidak laku, tidak ada yang mau beli. Saya menjadi penghubungnya. Dan pelan-pelan kiasan Tuhan ini saya baca. Oh, ini ternyata jadi duit, jadi uang. Dan akhirnya saya bisa makan bakso dan es cendol setiap pulang dari stasi. Bahkan mentraktir teman saya Frater yang juga sama-sama bekerja di sana. Tetapi sebaliknya, Frater Wiratmo juga kalau sukses dia menanam semangka pada waktu itu dan panen raya, maka saya pun juga ditraktir bakso dan es cendol habis-habisan. Maka tinggal kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus. Mintalah, aku akan memberikan kepadamu, tetapi juga secara samar, kemudian pelan-pelan roh yang sekarang sedang kita mohon dalam novena ini akan membukakan semua terus terang. Dan ternyata saya pun dibukakan jalan oleh roh itu secara terus terang dan menemukan penghiburan, kegembiraan. Walaupun dalam bentuk cabai, dalam bentuk bakso, dalam bentuk es cendol, semuanya jadi satu, menjadi terus terang sebagai penghiburan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.